Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin ibn Abdillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ah amma ba'du. Qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, tama-tama marilah kita senantiasa selalu memanjatkan puja-puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan berbagai nikmat kepada kita semuanya, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, sehingga kita semuanya bisa menjalankan aktivitas, menjalankan ibadah dan keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Salawat wa salam biqaulina Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Mudah-mudahan tercurahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan harapan kelak di yaumul qiyamah kita semuanya mendapatkan syafaat darinya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin bapak-bapak, ibu-ibu rahimakumullah. Kita akan melanjutkan membacakan kitab susunan Profesor Dr. Muhammad Quraisy Shihab menjawab atas 101 pertanyaan dari kaum ibu yang sangat penting kita ketahui bersama, problematika kaum wanita. Di sini yang menanya yaitu Dian Ridha. Beliau menanyakan tentang menjamak sholat karena tuntutan pekerjaan, apakah diperbolehkan atau tidak. Pertanyaannya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pekerjaan saya menuntut saya untuk selalu standby sehingga membuat saya tidak bisa sholat tepat waktu. Jadi saya selalu sholat di jamak. Bagaimana hukumnya? Bapak Profesor Dr. Muhammad Quraisy Shihab menjawab pertanyaan dari Bapak Jan Rilto. Beliau menjawab, orang bijak berkata, waktu seringkali dianiaya dengan menuduhnya tak ada. Padahal sebenarnya ia hadir. Hanya saja kita tak mau menemuinya. Sholat tidak menyita waktu lama. Rentang waktu pun relatif panjang. Zuhur dan asar bisa mencapai 150 menit. Lebih-lebih sholat isya 5 menit digunakan untuk sholat tidak mengganggu standby pekerja. Yang dituntut pekerjaan Anda atau tidak menjadikan atasan Anda melarang Anda, selama dia bijaksana. Karena sholat dapat dilakukan di mana saja asal tempatnya bersih. Salah satu jawaban dari beliau. Dilanjutkan, memang ada madhab dalam hal ini antara lain Syekh Imamiyah yang membenarkan menjamak sholat zuhur bersama asar dan maghrib bersama isya, kendati setiap hari. Mereka berpegang pada hadis yang menyatakan bahwa Nabi Muhammad SAW pernah melakukan hal tersebut. Tetapi walaupun hadis tersebut dinilai sahih oleh para pakar hadis, baik beraliran sunnah maupun beraliran syiah, karena diriwayatkan juga dalam kitab Sahih Bukhari dan merupakan salah satu kitab yang paling sahih setelah Al-Quran. Tetapi penafsirannya berbeda-beda. Ada yang berkata bahwa penggabungan yang dilakukan Nabi Muhammad SAW itu adalah dalam bentuk melakukan sholat zuhur pada akhir waktunya. Lalu begitu sholat zuhur selesai, waktu asyar masuk, maka Nabi sholat asyar. Sehingga yang meriwayatkannya menduga bahwa beliau menjamak sholat, padahal sebenarnya tidak. Ada juga yang mengakui bahwa memang Nabi sewaktu-waktu kendati sangat jarang menjamak sholatnya, guna memberi contoh kemudian bagi umatnya. Meski demikian, kehati-hatian mengantar sebagai ulama menyatakan bahwa menjamak sholat sehari-hari bagi yang tidak mendapat izin seperti yang musafir hanya dibolehkan pada saat
terpaksa, dan itu pun tidak setiap saat. Itulah jawaban dari Profesor Dr. Muhammad Quraisyhad atas pertanyaan Bapak Dian Ridho tentang jamak waktu karena tuntutan pekerjaan sholat. Jawaban pertama beliau bahwasanya tidak ada alasan kalau tidak ada waktu, karena tentang waktu sholat itu sangat panjang, sedangkan sholat itu mungkin cukup dilakukan 5 menit. Makanya tidak ada alasan kalau kita bekerja selalu standby dan tidak ada waktu untuk sholat. Jawaban yang kedua beliau, memang ada beberapa ulama yang membolehkan menjamak waktu zuhur dan asyar, maghrib dan isya di setiap hari. Maka dari itu kita selaku umat Islam harus mengerti ini, apa alasannya boleh menjamak sholat dan saat kapan kita boleh menjamak sholat. Mungkin itu dari pertanyaan Bapak Dian Ridho ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.